Apalagi kalau baca Al-Quran saya sedih. Sedihnya bukan karena saya duniawi ini, enggak Pak. Alhamdulillah saya menangis tuh, alhamdulillah Allah itu masih tuntun saya, masih diberi jalan di dalam kebenaran. Itu yang saya kadang nggak bisa tahan. Suliatin berasal dari keluarga Kristen yang taat. Wanita kelahiran Malang 40 tahun silam ini hidup dengan penuh cobaan sejak kecil. Suliatin tumbuh dewasa dan hidup prihatin. Bertahun-tahun mengarungi hidup, biduk rumah tangganya karam karena orang ketiga. Setelah menikah, suami saya diambil sama orang. Terus akhirnya saya sendiri, anak saya nggak boleh sama saya. Akhirnya saya bertempat tinggal di sini. Pasca perceraian, Suliatin menjalani hidup tanpa pendamping di sisinya. Sunyi dari canda tawa anak tercinta, tak ada sanak saudara. Kedua orang tuanya pun telah pergi ke alam baka. Suliatin hidup sebatang kara. Ia bekerja pontang-panting, peras keringat, banting tulang sebagai buruh cetak batu bata. Sebuah pekerjaan yang amat berat dilakukan seorang wanita. Apa boleh buat, hanya itu sandaran mata pencaharian Suliatin untuk menyambung hidup. Menariknya, di saat badai ujian melanda, justru hidayah mulai menyapa. Suliatin, yang dulu jemaat sebuah gereja Pantekosta di kota Malang itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tahun 2018. Yang namanya Mbak Suliatin ini dulunya merantau, itu orang Kristen katanya. Terus pada bulan Desember itu ikut Natalan masihan. Terus lama-lama akhirnya ada orang di sini namanya megengan, yaitu menjelang puasa. Lah itu ikut-ikutan. Lah niku akhirnya kula ikraraken, terus kula ngomong ten wong Islam iku koncone akeh, tapi lek gak iso kudu takok. Sing pertama apa? Maca syahadat iku kudu lanyah saartine pisan. Nah, saya bilang gitu, terus akhirnya lama-lama belajar baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba. Dalikal kitabul la raiba fihi. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. 2 tahun menjadi mu'alaf, Suliatin mulai merasakan manisnya iman. Meski ujian silih berganti, ia tetap bersyukur masih diberi kesempatan hidup dan kini berusaha istiqomah menjadi muslimah yang taat. Suliatin enggak lelah, kerja tiap hari nyangkul, mencetak batu bata setiap hari. Kayak orang laki-laki aja. Alhamdulillah enggak Pak, karena kuncinya saya sambil bekerja pulang berdoa. Ya Alhamdulillah. Katanya sampean dulu Kristen. Kalau itu saya ingin bukti kalau sampean dulu Kristen. Nyun ngapunten ya Allah, kula namung nirokno niki. Soalnya kula pun percados. Ingin bukti kan, orang-orang kan ingin bukti bener enggak sampean dulu Kristen. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, udah. Itu dulu berdoa itu. Ya, wis tak tinggal no. Berarti memang sampean terbukti dulu memang Kristen dulu. Iyalah Pak. Nah, sekarang doa-doa apa yang dihafal dalam Islam?
Ya, wudhu juga apa. Ya. Terus Sekarang suratnya. doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika amartu wa ana minal muslimin. Ya, bagus, bagus. Kul wallahu ahad, Ya, ayo. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harapannya tak muluk-muluk. Suliatin yang kini tinggal di sebuah kontrakan usang ingin membangun usaha cetak batu bata sendiri dan memiliki tempat tinggal layak huni agar bisa beribadah di rumah dengan khusyuk. Sebenarnya saya nggak muluk-muluk, saya hanya pengen punya tempat tinggal, tempat yang nggak pindah-pindah. Saya udah capek dari kecil pindah ke sana kemari, nggak ada tempat tinggal saya. Kemudian saya nyicil di ladang itu, saya sambil membuat batu bata. Kemudian saya mau diusir karena saya nggak bisa bayar. Kadang saya nggak ada temen karena saya orang nggak punya. Saya hanya kerja pulang, kerja, belajar ngaji, kerja pulang. Saya hanya pengen bertempat tinggal di sini, saya nggak kepingin pindah lagi. Saya udah capek, udah nggak punya siapa-siapa. Alhamdulillah saya masih dikasih kesehatan, diberi kekuatan sama Allah, diberi ujian seperti ini, saya diberi kesehatan. Alhamdulillah. Ujian demi ujian Allah berikan kekuatan pada saya. Apalagi kalau baca Al-Quran saya sedih. Sedihnya bukan karena saya duniawi, enggak Pak. Alhamdulillah saya menangis tuh, alhamdulillah Allah itu masih tuntun saya, masih diberi jalan di dalam kebenaran. Itu yang saya kadang nggak bisa tahan. Para donatur IDC, kiranya kami mohon untuk bisa membantu saya, untuk memberikan modal usaha saya agar saya bisa hidup selayaknya seperti orang lain, bisa melunasi utang-utang saya, bisa mencicil tempat tinggal saya yang saya beli ini. Terima kasih. Total bantuan yang dibutuhkan modal usaha dan hunian layak bagi mualaf Suliatin sebesar 65 juta rupiah. Itulah para donatur sekalian, cerita hati Ibu Suliatin yang hidup sebatang kara, dan kami mohon para donatur IDC Infak Dakwah Center untuk mengulurkan tangan membantu untuk meringankan beban kehidupan dari Ibu Suliatin ini. Mudah-mudahan para muksinin senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, rezeki, dan nikmat dari Allah dengan membantu pada Ibu Suliatin ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bantu Suliatin, mualaf yang hidup sebatang kara melalui Infak Dakwah Center.